Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Purnamajati selaku dari kelompok 6. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian dan merumuskan latar belakang analisis semiotika pada puisi Derai-Derai Cemara. Di sini dari kelompok 6 disusun oleh Nita Karisma, Haryanto Purnamajati selaku saya, kemudian Randika Julian Pranata, dan yang terakhir Ince Mirza. Dari pembahasan yang ada dalam makalah, di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya mendapatkan 4 masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian. Yang kedua, cara membuat latar belakang penelitian. Yang ketiga, bagaimana merumuskan latar belakang penelitian. Dan yang keempat, bagaimana bentuk rumusan masalah penelitian. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari makalah ini ada 4. Yang pertama, pembaca mampu memahami pengertian latar belakang penelitian. Yang kedua, pembaca mampu memahami caranya membuat latar belakang penelitian. Ketiga, pembaca mampu memahami cara merumuskan latar belakang penelitian. Dan yang keempat, pembaca mampu memahami bentuk rumusan masalah penelitian. Dan yang terakhir, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskripsi kualitatif yang memaparkan tulisan berdasarkan isi karya sastra, sedang teknik penulisan adalah studi pustaka. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang kajian teori. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang dapat melatar belakanginya. Husein Umar tahun 2001. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Dari Darmawan Wibisono tahun 2000. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk menyistematisasi persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam subbab berikutnya. Kemudian cara membuat latar belakang. Yang pertama yaitu kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan. Yang kedua yaitu kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti tentang topik terkait. Yang keempat yaitu jika karya ilmiah punya kelemahan, dalam latar belakanglah harus dijelaskan kelemahan tersebut. Kemudian yang kelima, tujuan penelitian di mana bahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Yang keenam yaitu metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Yang kedelapan, solusi berupa saran singkat terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Kemudian yang kesembilan, bagian awal latar belakang merupakan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Yang ke-10, bagian tengah adalah ungkapan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat. Kemudian yang terakhir yaitu bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan atau teoritis dan praktis, dan akhirnya muncullah judul. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Randy. Selanjutnya, merumuskan latar belakang penelitian. Rumusan masalah atau research question atau disebut juga research problem memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri ataupun kejadian atau fenomena yang sering berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Perumusan masalah memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi pertama adalah sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan, atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan.
Fungsi kedua adalah sebagai pedoman penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Fungsi ketiga dari perumusan masalah adalah sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Fungsi keempat dari suatu perumusan masalah adalah dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya, bentuk rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif. Suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data analisis yang beranalisis semiotika pada puisi Derai-derai Cemara. Pembahasan data analisis dari kutipan puisi Derai-derai Cemara tertulis dalam bait ketiga, hidup hanya menunda kekalahan, merupakan ungkapan yang sering kita dengar, seperti halnya ungkapan hidup 1000 tahun lagi. Hidup hanya menunda kekalahan mengiaskan bahwa dalam kehidupan ini, hidup yang harus dijalankan adalah perjalanan yang panjang, yang suka atau tidak suka harus dijalankan. Pada bait pertama ditulis Cemara menderai sampai jauh mengandung makna untaian kehidupan yang sudah berjalan cukup panjang sehingga hari atau ada beberapa dahan di tingkap merabu apabila ditambah oleh kehidupan yang keras, tetapi tidak terasa dipukul angin yang terpendam. Pada bait berikutnya ditulis, aku sekarang orang bisa tahan mengungkapkan bahwa si aku lirik yang sudah berpengalaman dalam kehidupan dapat menahan diri karena usianya sudah tidak muda lagi, sudah beberapa waktu bukan muda lagi. Namun ketika masih muda, si aku lirik sudah mempunyai suatu masalah. Tapi dulu memang ada suatu bahan. Yang satu ini bukanlah suatu masalah yang harus diperhitungkan, yang bukan dasar perhitungan. Bait berikutnya hanya menunda kekalahan, mengandung makna bahwa dalam kehidupan yang panjang dan penuh liku ini hanyalah memperpanjang masalah hidup, sehingga suka atau tidak suka kehidupan ini harus dijalankan, meskipun pada akhirnya semuanya menjadi mudah terlupakan, terutama sekali masa kecilnya dulu. Akibatnya ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang akhirnya sebelum semuanya selesai dengan baik, si aku lirik mengatakan tidak sanggup lagi melakukan semuanya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi yang ditulis oleh Chairul Anwar mempunyai makna yang dapat dijadikan bahan bacaan dan pesan-pesan untuk diketahui oleh pembaca. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam bagian latar belakang masalah, harus tercermin fenomena kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretis maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Sebagai contoh, kita meneliti semiotika pada puisi Derai-derai Cemara yang diungkapkan dalam isi dari makna pada puisi. Dan dapat kita simpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi yang ditulis oleh Chairul Anwar mempunyai makna yang dapat dijadikan bahan bacaan dan pesan-pesan untuk diketahui oleh pembaca.